Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ananda Ibu semuanya, khusus kelas 10 RPL. Karena ada beberapa laporan dari beberapa siswa yang mengalami kendala saat pembuatan tugas kedua, maka Ibu memutuskan untuk membantu bagaimana cara untuk memahami langkah-langkah kerja atas tugas pertemuan kedua kita tersebut. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita lihat materi 2 yang ada pada e-learning kita, yaitu mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO. Struktur teks yang ada pada teks LHO tersebut hanya ada 2 saja. Yang pertama, pada bagian pertama kita menyebut bagian tersebut sebagai pernyataan umum. Apa yang disebut dengan pernyataan umum? Bahwa pernyataan umum adalah gambaran yang diberikan terhadap pembaca tentang isi teks sehingga pembaca mengetahui bahwa yang akan dibahas tersebut adalah pada bagian pernyataan umum tersebut. Biasanya kalimat pernyataan umum tersebut disebut dengan kalimat definisi. Ini dia kalimat definisi. Apa ciri-ciri kalimat definisi? Kalimat definisi membutuhkan beberapa kata sebagai ciri khas dalam kalimatnya. Kata apa saja itu? Yaitu kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Jika ditemukan pada kalimat tersebut kata-kata yang Ibu sebutkan barusan, kategori kalimat tersebut disebut dengan kalimat definisi. Berikut dalam teks LHO bahwa teks LHO tersebut adalah laporan hasil observasi bahwa kita mencari sebuah informasi melalui observasi baik ke lapangan maupun di dunia maya kita lakukan observasinya, tetap harus ada bagian dari aspek yang dilaporkan berupa deskripsi atau gambaran tentang hal-hal atau benda yang akan kita laporkan tersebut. Nah, jadi ada 2 struktur teks LHO, yaitu pernyataan umum 1 berupa kalimat definisi, kemudian aspek yang dilaporkan atau deskripsi jelas tentang benda atau hal yang dilaporkan. Sampai di sini mungkin paham ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks LHO. Ada 5 kaidah kebahasaan dari teks LHO. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Sama halnya seperti yang Ibu jelaskan barusan, bahwa kalimat definisi itu salah satu cirinya adalah menggunakan kata adalah atau yaitu. Atau merupakan, atau ialah. Nah, kata-kata yang seperti ini menjadi penanda khusus untuk kalimat definisi. Jadi jika Ananda temukan kata-kata seperti ini dalam kalimat yang akan kita analisis nanti, itu adalah salah satu yang menggunakan kalimat definisi. Silahkan nanti cari di dalam teks yang akan Ibu berikan dengan 4 bentuk paragraf sederhana. Carilah yang mana yang merupakan kalimat definisi. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Maksudnya apa? Kata sambung atau yang dikatakan dengan kata hubung atau yang disebut juga dengan konjungsi terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama misalnya
kata yang ada contoh di dalam kalimat atau modul yang Ibu berikan. Salah satunya adalah kata yang. Yang ini merupakan kata penghubung atau kata sambung atau juga disebut dengan konjungsi di dalam sebuah kalimat. Apalagi selain ini, dari yang kita pelajari bahwa ada jenis kata hubung dalam bentuk lain seperti kata dan, atau, dan, atau. Dua contoh kata ini juga termasuk kepada kata konjungsi. Konjungsi dalam kalimat yang menghubungkan antara objek dengan objek lainnya. Konjungsi untuk menyangkalkan antara satu atau bentuk pilihan di dalam sebuah kalimat. Kamu mau makan atau minum? Nah, seperti itu misalnya. Dia dan Rana akan pergi sekolah, misalnya. Kata dan tadi adalah penyetara, sementara kata atau adalah pembalikannya atau perintang antara dua hal yang tidak sama. Kita lanjut, bagian berikutnya adalah menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa maksudnya kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari bentukan sederhana. Maksudnya seperti apa? Dalam kalimat tersebut bisa jadi terdiri atas SPOK. Kalimat tunggal namanya. SPOK misalnya, semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Sebetulnya ini sudah kategori yang sudah masuk ke dalam bentuk yang sedikit kompleks. Tapi kenapa dibilang dia masih simpleks? Karena bentuk ini semangka juga merupakan subjek, kemudian mengandung, merupakan predikat, vitamin A merupakan objeknya, kemudian yang bagus untuk kesehatan mata dan tubuh merupakan keterangan cara. Jadi kalimat yang mempunyai SPOK pada kalimat tersebut, ini diartikan bahwa kalimatnya berkategori simpleks. Lalu apa bedanya dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki penjelasan lebih banyak dibandingkan kalimat simpleks. Artinya, ada induk dan anak kalimat. Ada dua rangkaian kalimat di dalam kalimat tersebut sehingga kategori ini disebut dengan kalimat kompleks. Seperti contoh, Ibu sudah memberikan contoh, silakan dipahami. Yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim kata. Maksudnya apa? Pada kata sinonim berarti ada penyamaan di antara dua kata. Sementara yang dikatakan dengan antonim adalah perbedaan di antara dua kata. Sekarang pada contoh yang ada di dalam modul kita, ada kata tubuh dan ada kata badan. Ini masuk ke kategori sinonim atau antonimkah? Nah, dapat kita simpulkan bahwa kata yang Ibu contohkan di dalam modul kita, kata tubuh dan kata badan masuk sebagai kata yang sinonim. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan data dan angka. Sebagai sebuah teks observasi atau laporan observasi, karena ini berkategori sebagai laporan berupa fakta, maka kebahasaan yang melingkupi pembelajaran teks LHO ini salah satunya adalah menggunakan data atau angka. Jadi kalimat yang berkategori dengan bentuk angka ini dikategorikan sebagai salah satu ciri khas dari kalimat LHO dalam bentuk penyampaian fakta. Nah, begitu mungkin penjelasan modul yang Ibu berikan, semoga dapat membantu mengerjakan latihan
yang ada pada laman e-learning kita, sehingga